Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Di tengah spekulasi global bahwa Amerika Serikat akan segera melancarkan operasi militer terhadap Venezuela guna menggulingkan rezim Nicolas Maduro, sebuah ancaman baru justru mencuat dari Washington. Presiden Donald Trump tiba-tiba mengalihkan fokus militer ke benua Afrika, sasaran yang ia sebut secara terbuka, Nigeria. Langkah mendadak ini langsung mengguncang dinamika geopolitik internasional. Publik global terhentak, apakah target gedor Amerika bergeser dari Caracas ke Abuja? Pada 1 November 2025, setelah kembali dari tur Asia dan beristirahat di kediaman pribadinya, Trump menulis unggahan bernada keras di platform media sosial miliknya. Jika pemerintah Nigeria terus membiarkan umat Kristen dibantai, Amerika akan menghentikan seluruh bantuan. Dan jika perlu, kami akan masuk dengan kekuatan penuh untuk menghabisi para pelaku teror. Jika dilancarkan, operasi akan cepat, brutal, dan total, tegasnya. Tak lama kemudian, Menteri Perang AS memperkuat pernyataan Presiden. Jika Nigeria tidak melindungi warganya, kami akan melenyapkan para ekstremis Islam yang melakukan kekejaman. Reaksi resmi pemerintah Nigeria baru muncul pada 2 November 2025. Menteri Luar Negeri Nigeria menolak keras pernyataan Washington, menuduh AS melakukan intervensi terhadap kedaulatan nasional. Presiden Nigeria Bola Tinubu ikut menanggapi dengan nada tegas. Kami bukan koloni Amerika. Kami tidak perlu menjelaskan urusan dalam negeri kami kepada mereka. Pernyataan itu mengingatkan banyak pengamat pada narasi yang pernah digunakan Beijing pada peristiwa Tiananmen 1989, penindasan di Tibet hingga protes Hong Kong. Krisis kemanusiaan Nigeria, angka kematian mencekam. Konflik keagamaan di Nigeria bukan isu baru, telah lama terbelah antara mayoritas Muslim di utara dan mayoritas Kristen di selatan. Sejak 2009, wilayah tengah Nigeria menjadi pusat serangan ekstremis Islam. Mereka membakar sekolah, mengebom gereja, hingga menculik dan membantai warga sipil. 35.000 korban tewas sejak 2010. Mayoritas korban adalah umat Kristen. 7.000 orang dibunuh hanya dalam 9 bulan pertama tahun 2025. Seorang warga Kristen Nigeria bersaksi, dalam satu hari, 20 anggota keluarga saya dibunuh, rumah dan toko saya dibom, semua hilang. Namun tragedi itu hampir tak tersorot dunia internasional. Seorang pendeta bahkan sampai menyampaikan seruan langsung, Amerika, Presiden Trump, selamatkan kami. Di tengah isu Nigeria, wartawan bertanya langsung pada Trump di pesawat Air Force One, apakah serangan ke Venezuela dibatalkan? Trump menjawab dengan gaya khasnya, kalau ada rencana rahasia, mana mungkin saya bilang, siapa yang terang-terangan bicara soal itu? Dengan jawaban itu, spekulasi pun tetap hidup. Venezuela bisa saja tetap menjadi target berikutnya setelah Nigeria. Ia lalu menyinggung masalah keamanan perbatasan AS dan arus kriminal lintas negara yang menurutnya terjadi akibat kebijakan bodoh pemerintahan Biden. Dinamika Trump-Xi dan perjanjian ekonomi besar. Konteks ancaman Nigeria ini muncul hanya beberapa hari setelah pertemuan Trump-Xi di Asia. Pertemuan tersebut berakhir tanpa konferensi pers bersama, menimbulkan tanda tanya besar. Belakangan, Gedung Putih merilis dokumen kesepakatan, isinya mengejutkan. Tiongkok setuju untuk mencabut hampir semua kontrol ekspor logam tanah jarang ke AS, memperketat kontrol fentanyl, menghapus semua tarif balasan terhadap produk AS, membeli kedelai AS, 12 juta ton dalam 2 bulan terakhir 2025, 25 juta ton per tahun 2025 hingga 2028. Menghapus sanksi sektor pelayaran AS, mencabut kasus anti monopoli atas perusahaan semikonduktor AS. Sebagai imbalan, AS hanya menunda tarif fentanyl 10% 1 tahun, menunda investigasi Section 301, menunda tindakan atas industri kapal Tiongkok. Semua penundaan bersifat sementara dan bersyarat. Warganet Tiongkok menyamakan kesepakatan itu dengan perjanjian Shimonoseki modern. Namun belum ada penandatanganan resmi. Banyak analis menyebut ini permainan poker global yang belum mencapai babak akhir. Kesimpulan, ancaman mendadak ke Nigeria menjadi sinyal bahwa Amerika di bawah Trump kembali memakai strategi tekanan global tak terduga. Afrika kini masuk radar geopolitik Washington. Krisis kemanusiaan dapat menjadi pemicu intervensi militer. Venezuela belum sepenuhnya keluar dari daftar target. Dunia kini menunggu langkah selanjutnya.
Apakah Amerika akan benar-benar menembakkan peluru pertama di Afrika? Atau ancaman ini sekadar manuver politik berlapis untuk menekan lawan di panggung global? Satu hal jelas, panggung dunia kembali bergerak cepat dan Trump tengah memegang kendali ritme permainan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.